Halo Geoscientist, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Fasda Aksan. Kali ini kita akan membahas tentang geolistrik, yaitu hubungan penafsiran pendugaan geolistrik dengan akuifer air tanah. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian kalian juga bisa bagikan video ini ke teman-teman geoscientist lainnya. Jangan lupa like juga ya. Dan jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Mytera. Jika kalian butuh jasa olah data, silakan hubungin atau DM Instagram Mytera aja ya. Oke, hubungan penafsiran pendugaan geolistrik dengan akuifer air tanah. Nah, hubungan antara besaran nilai tahanan jenis atau nilai resistivitas jenis batuannya itu dapat mempengaruhi ya dari berbagai hal. Seperti yang pertama adalah batuan sedimen yang lepas atau unconsolidated material itu ternyata mempunyai nilai tahanan jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan batuan sedimen yang kompak. Kemudian yang kedua, jika batuan itu mengandung air tanah atau mengandung air atau basah, maka punya nilai resistivitasnya tuh lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan kalau yang batuannya kering, atau juga dibandingkan dengan batuan yang mengandung garam atau kadar garam yang tinggi. Nah, kemudian yang ketiga, ternyata kesarangan atau porositas batuan itu merupakan perbandingan ya antara volume rongga batuan dan juga dengan batuan keseluruhannya. Nah, kalau porositas batuan ini besar, otomatis volume air juga besar. Nah, itu di situ ya kata kuncinya. Ternyata pH air juga sangat mempengaruhi ya pada rongga batuan. Dan yang kelima, nilai resistivitas atau tahanan jenis batuan akan sangat bervariasi dari suatu tempat dan di tempat lainnya. Ya, ini tentunya sangat tergantung pada keadaan setempat. Pada keadaan setempat ya, batuan penyusunnya apa saja yang bisa kita lihat di peta geologi. Nah, umumnya tahanan jenis ini dapat berbeda secara menyolok ya, dengan atau secara kontras. Jadi tidak hanya dari satu lapisan ke lapisan yang lain, tetapi juga dalam suatu lapisan batuan itu juga sangat kontras biasanya. Kemudian adanya perbedaan temperatur air. Nah, suhu air juga cukup mempengaruhi ya. Dan yang ketiga, adanya permeabilitas atau ini merupakan sifat dari batuan, sebagaimana batuan tersebut mempunyai porositas atau pori-pori yang dapat mengalirkan cairan. Nah, ini sifat permeabilitas. Nah, kalau kita tinjau dari nilai tahanan jenisnya, biasanya air tanah itu yang fresh water ya, itu berkisar dari 10 sampai 100 ohmmeter. Bedanya apa dengan air payau atau air asin? Kalau air payau atau air asin itu lebih kecil, idealnya 1 sampai 10 ohmmeter. Seperti itu ya. Tapi biasanya dijumpai di lapangan itu berbeda-beda. Nah, ini kurang lebih ada beberapa referensi dari nilai tahanan jenis atau resistivitas jenis batuan, mineral dan juga cairan kimiawi. Di sini ada air tanah, air segar, kemudian air laut dan lainnya ya, ada batuan yang lain. Itu memang tergolong kecil sih kalau resistivitas dari air. Dari sifatnya sendiri, air itu kan konduktif ya. Jadi semakin konduktif maka nilai resistivitasnya juga akan semakin kecil, seperti itu. Itu konsep fisikanya. Nah, untuk penyebaran air tanah dari berbagai jenis batuan dan juga rencana duga geolistrik, ini ada penjelasannya juga ini. Misalkan kita meninjau di daerah endapan aluvial seperti itu ya. Umumnya kan di dataran pantai tuh. Nah, biasanya tuh air tanah itu terdapat pada lapisan kerikil ataupun pasir seperti itu ya. Nah, bisa jadi kita bisa menduga juga di situ adanya akuifer tertekan. Jadi akuifer yang
dilapisi bagian atasnya itu dan bawahnya itu aku include ya, seperti itu. Dan bisa kita survei menggunakan metode resistivitas, konfigurasi selam bersih, ataupun Wenner selam bersih, ataupun juga dipol-dipol juga bisa. Oke, selanjutnya ini berbagai macam konfigurasi ya, ada Wenner, selam bersih, mise ala Mase, dipol-dipol, hingga pol-dipol. Jadi masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri ya, baik untuk mengetahui litologinya, stratigrafinya, ataupun hidrogeologinya, hingga kita bisa menyelidiki geotermal atau panas bumi dari menggunakan metode resistivitas masing-masing konfigurasi ini, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk support dan juga tonton terus video tutorial lainnya ya. Semangat para geoscientist. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.